Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Dwi Nur Aina Afifah, NIM 12403193193. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Bab 1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Secara etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya tata aturan atau hukum. Jadi definisi ekonomi adalah tata aturan rumah tangga. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktur input, barang dan jasa yang diperjualbelikan, sehingga memiliki tujuan utama yaitu menganalisis pasar dan bagaimana mekanismenya untuk membentuk harga relatif produk dan jasa. Adanya peran ekonomi mikro dalam dunia bisnis dapat membantu kegagalan pasar dan menjelaskan secara teoritis kondisi dalam pasar persaingan sempurna. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro adalah analisis biaya dan manfaat, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, modal pasar, industri, teori produksi, dan teori harga. Sedangkan ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif, atau tentang perubahan ekonomi sebuah negara yang berdampak pada masyarakat pasar. Beberapa aspek analisisnya yaitu pendapatan nasional, kesempatan kerja, laju inflasi, investasi, dan neraca pembayaran. Dan tujuannya mempelajari ilmu ekonomi makro adalah untuk dapat memahami berbagai peristiwa ekonomi di sebuah negara serta memperbaiki kebijakan ekonomi di negara tersebut. Bab 2 tentang permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antar harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli, yang melambangkan schedule atau hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Hukum permintaan tersebut akan berlaku dengan asumsi faktor-faktor lain di luar harga harus dianggap konstan menurut ceteris paribus. Permintaan pasar adalah jumlah secara horizontal dari permintaan individu. Yang mempengaruhi kurva permintaan pasar yaitu elastisitas permintaan, surplus konsumen, eksternalitas jaringan, perkiraan empiris permintaan. Kurva permintaan agregat adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Teori permintaan agregat dan tingkat harga. Menurut Keynes Effect, ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya. Bab 3 tentang teori penawaran. Hukum penawaran yang dapat diartikan sebagai perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu jika harga naik maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya jika harga turun maka penawaran juga akan turun dengan asumsi menurut ceteris paribus. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran, sementara
Perubahan pada faktor lain akan berpengaruh terhadap kurva penawaran. Kurva penawaran bersifat positif, yaitu jika harga naik, maka jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan naik. Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ialah harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan harga di masa depan. Kurva penawaran agregat menunjukkan kemampuan masyarakat suatu negara menawarkan produk atau jasa secara agregat. Kurva penawaran agregat dibentuk dengan menghubungkan antara fungsi produksi, permintaan, dan penawaran faktor produksi, yaitu meliputi tenaga kerja, modal, dan tanah. Bab 4. Mekanisme pasar dan pengeluaran agregatif. Titik perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran yaitu terjadi pada keseimbangan pasar atau market equilibrium. Saat itu pula harga keseimbangan tercapai jumlah keseimbangan, yaitu ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Keseimbangan dinyatakan oleh titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Seperti itu menyatakan suatu harga output. Pada titik L terjadi tingkat output yang akan disepakati bersama oleh para peminta dan para penawar. Tingkat harga pasar dan tingkat output pasar ditetapkan berdasarkan perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan. Perubahan dalam keseimbangan terjadi ketika ada excess supply maupun excess demand. Excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah yang diminta oleh konsumen. Kelebihan stok barang ini memaksa produsen untuk menurunkan harga dengan sebuah ekspektasi barang yang dijualnya akan habis dan harga akan barang bergerak kembali ke arah keseimbangan. Excess demand terjadi ketika jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen tidak mencukupi jumlah yang diminta konsumen atau jumlah barang yang diminta konsumen lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Kekurangan barang yang diminta produsen ini menyebabkan produsen menaikkan harga dengan ekspektasi keuntungan yang diperoleh akan meningkat. Namun, peningkatan harga ini memaksa konsumen untuk menurunkan tingkat konsumsinya. Pada akhirnya, tarik-menarik harga antara produsen dan konsumen akan menyebabkan harga bergerak kembali ke arah keseimbangan. Keseimbangan GDP dalam bidang ekonomi mikro dan makro, produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris gross domestic product adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Produksi yang dimaksud seperti upah dan gaji, sewa, tanah, bunga, modal, dan keuntungan. Semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung. Dalam perekonomian terdapat pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja. Selain itu, terdapat juga peran pemerintah dan perdagangan asing, yaitu ekspor atau impor, yang semuanya dapat mempengaruhi keseimbangan umum. Secara sederhana, konsep keseimbangan umum adalah keseimbangan penawaran dan permintaan. Bab 5. Teori perilaku konsumen dan produsen. Pendekatan utilitas menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama, seperti untuk berat atau tinggi. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga pengukuran kardinal. Asumsi pendekatan utilitas, yaitu tingkat utilitas total yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsinya. Konsumen akan memilih barang-barang yang dapat memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggaran mereka. Utilitas dapat diukur secara kardinal. Marginal utility dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. MU
adalah perubahan total utility yang disebabkan oleh tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Indifference curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Indifference curve memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seorang atau konsumen. Ciri-ciri kurva indifference ialah mempunyai kemiringan yang negatif, cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi, tidak saling berpotongan, tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifference yang berbeda. Produsen adalah orang atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual atau dipasarkan. Sebuah usaha produksi baru bisa bekerja dengan baik bila dijalankan oleh produsen atau yang sering kita sebut pengusaha. Dalam memasarkan barang-barang dagang dan juga jasanya, biasanya produsen menawarkan harga yang relatif lebih murah karena produsen merupakan agen-agen langsung yang banyak dicari oleh orang-orang, khususnya para pedagang, untuk membeli barang dagangan yang nanti akan mereka jual kembali, tetapi dengan harga yang relatif lebih mahal. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan ada 4, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan terbatas, bentuk lain organ perusahaan yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi, terus perusahaan firma. Tujuan perusahaan dalam memaksimumkan keuntungan. Keuntungan perusahaan dapat dipenuhi apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi, maka kerugian akan dialami. Keuntungan maksimum diperoleh apabila perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Agar berhasil, seorang pengusaha harus mampu melakukan 4 hal sebagai berikut, yaitu perencanaan, pengeksekusian, pengarahan, pengendalian, perilaku produsen yang merugikan masyarakat dan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasi berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Hubungan teknis antara input dan output tersebut dalam bentuk persamaan tabel atau grafik merupakan fungsi produksi. Bab 6. Teori biaya produksi. Biaya atau cost adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Produksi adalah kegiatan suatu perusahaan untuk memproses dan merubah bahan baku menjadi barang jadi melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas produksi lainnya. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan produksi ini disebut dengan biaya produksi. Jadi dapat dikatakan bahwa biaya produksi adalah biaya yang berasal dari penyediaan bahan baku sampai biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bahan baku sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Biaya ini diklasifikasikan dalam 3 unsur, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Elemen-elemen biaya produksi. Dalam proses produksi, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya yang beraneka ragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan langsung adalah bahan yang digunakan dan menjadi bagian dari produk jadi. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses mengubah bahan menjadi produk jadi. Overhead pabrik adalah biaya-biaya produksi lain selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Klasifikasi biaya dibagi menjadi 2, yaitu biaya berdasarkan perilaku dan biaya rata-rata. Biaya berdasarkan perilaku dalam tujuan perencanaan dan juga pengendalian biaya serta juga pengambilan suatu keputusan. Biaya tersebut dapat digolongkan dengan sesuai tingkah lakunya. Dalam suatu hubungan
yang dengan perubahan volume kegiatan yang dikelompokkan ialah menjadi 3 jenis antara lain biaya tetap per unit, dan biaya variabel. Biaya rata-rata adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit output. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dibagi menjadi 3 antara lain biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya total rata-rata.